Oke, selamat sore Pak Edi, Bu Siska. Di sini sudah hadir. Ada Siapa aja yang sudah hadir? ada Bu Melinda juga. Ada Ibu. Ada Pak Vincent, Bu Melinda, Pak Gabriel, Pak Edi, Pak Basuki. Oke, pertama-tama saya mengucapkan puji syukur kepada Tuhan. Sore hari ini kita bisa bertemu walaupun hanya melalui Zoom. Tetapi pertemuan hari ini akan memberikan kontribusi kepada banyak orang ya. Jadi kita berdoa membuka pertemuan ini. Semoga apa yang kita harapkan ini kita bisa menjadikan suatu kerjasama yang berguna. Bukan bagi kita tetapi bagi nusa dan bangsa kita, Indonesia tercinta. Ya, sesuai dengan arahan dari Bapak Presiden sendiri bahwa banyak sekali hal-hal yang perlu kita perbuat khususnya untuk membantu sesama. Kita ketahui bahwa Kill COVID itu komunitas Indonesia lawan libas COVID-19. Pada saat ini sudah boleh dibilang tugas kami sudah sangat rendah sekali karena kasus infeksi COVID-19 sudah sangat melandai. Oleh karena itu, kita ingin supaya komunitas yang sudah terbentuk ini mungkin tidak dibubarkan, tetapi dimanfaatkan untuk kepentingan membantu sesama. Mungkin nanti bisa diinformasikan, seperti tulisan saya di dalam buku Tanoto sendiri, COVID-19 ini tersebar di 23 provinsi dengan jumlah anggota yang cukup besar. Cuma karena status COVID ini sudah melandai, otomatis para relawan kami juga sudah tidak proaktif. Nah, ini disayangkan sekali, sehingga saya harapkan dengan adanya kerjasama dengan Tanoto Foundation, kita bisa membangkitkan semangat para relawan, khususnya di daerah-daerah. Pada hari ini sebetulnya kita ada Bapak Dr. Yusuf Kristianto, tapi sayangnya beliau sedang rapat direksi di Rumah Sakit Cikini yang waktunya bertepatan dengan waktu kita, sehingga beliau tidak bisa ikut. Pak Yusuf sendiri adalah Direktur Edukasi Kill COVID-19. Beliau sendiri juga merupakan Ketua Forum Dokter-Dokter Kementerian Kesehatan Republik Indonesia di seluruh Indonesia. Nanti kita akan mendengarkan sambutan beliau, mungkin sebelum masuk nanti, ya istilahnya untuk kita perkenalkan bersama, gitu ya. Terima kasih sekali lagi kepada Ibu Siska, Pak Edi, dan kawan-kawan. Saya sangat mengapresiasi pertemuan hari ini yang diprakarsai oleh Pak Satrio sendiri. Sayang beliau tidak bisa hadir, namun rekaman ini nanti kita kirim kasih beliau. Jadi sekali lagi terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu. Mungkin sebelum kita mulai, kita dengarkan sedikit suara dari Pak Dr. Yusuf. Silakan Pak Basuki. Mohon maaf Pak, suaranya belum terdengar. Ada.
Keluar nggak? Coba di gambarnya. Gambarnya ada. Keluar. Keluar juga. Izin Pak, mungkin saat share screen bisa diklik share sound ya. Ya, bisa, Bas. Tidak share itu Mas. Kamu punya kecil ya? Ini video yang sama dengan yang Pak Adarta kirim di grup ya Pak ya? Coba saya, Silakan Ibu Siska. iya, Pak. Atau mungkin saya forward kepada teman-teman di Tanoto Foundation atau sebentar saya coba juga Pak. Silakan Ibu Siska bisa sedikit memperkenalkan teman-teman sama Tanoto Foundation. Teman-teman sama Tanoto Foundation. Iya Pak. Suara Bapak putus-putus tapi Bapak tadi menyampaikan untuk memperkenalkan diri dan teman-teman di Tanoto ya Pak ya. Baik, mungkin saya izin Pak Adarta. Terima kasih, selamat sore untuk Pak Adarta dan teman-teman dari Kill COVID. Selamat sore dan kami juga mengucapkan terima kasih atas pertemuan hari ini Pak. Mohon maaf Pak Satrio tidak dapat hadir dalam meeting hari ini, tapi beliau menyampaikan salam kepada Bapak dan teman-teman. Mungkin kalau boleh kami memperkenalkan diri Pak, ini ada Pak Edi. Pak Edi adalah Head of ECED atau Early Childhood Education and Development di Tanoto Foundation. Lalu ada Mbak Melinda. Mbak Melinda adalah grants, megang dana hibah untuk dana hibah kami Pak ke organisasi lain seperti development partner seperti World Bank ataupun UNICEF. Lalu saya sendiri Siska, fokusnya juga untuk di program stunting Pak, seperti itu. Hari ini kami memang cuma bertiga Pak, tapi untuk teman-teman ECD ada beberapa lagi juga yang lain Pak. Itu mungkin dari kami Pak, atau mungkin ada tambahan dari Pak Edi atau Mbak Melinda? Cukup sepertinya ya. Ya Pak, kami kembalikan Pak Adarta, atau Pak Adarta mau saya coba share screen Pak mengenai program-program kami yang ada di Tanoto Foundation Pak? Silakan Siska.
Baik, siap Pak. Saya izin share screen ya Pak. Atau mungkin Pak kebetulan tunggu sebentar. Atau mungkin Pak mau saya bantu untuk tampilkan video dari Pak Yusuf? Baik Pak, kalau begitu langsung mungkin saja program kami saja ya Pak. Saya izin share screen program kami Pak. Ya, Siska duluan. Baik, siap Pak. Semoga sudah terlihat Bapak dan Ibu. Sudah terlihat ya Pak Adarta dan Sudah terlihat COVID ya. lain. Baik Pak, saya Silakan. izin. Baik, ini Pak, beberapa program kami, terutama program-program kami yang untuk pengembangan dan pendidikan anak usia dini atau ECD, Pak. Mungkin saya mulai dulu untuk memperkenalkan tentang Tanoto Foundation. Tanoto Foundation adalah lembaga filantropi yang saya yakin Pak Adarta dan teman-teman dari COVID juga sudah tahu bahwa pendirinya adalah Bapak Sukanto Tanoto dan Ibu Tinah Bingi Tanoto di tahun 1981. Lalu program kami memang banyak berfokus kepada pendidikan Pak, karena kami percaya bahwa pendidikan yang berkualitas dapat mempercepat kesetaraan peluang. Dan untuk itu kami mempunyai 3 program utama di Indonesia, yaitu program Sigap, Pintar, dan Teladan. Untuk program Sigap ini di mana kami berada Pak, di mana Pak Edi, saya, dan Pak Melinda ini berada. Dan fokus kami adalah untuk memastikan anak tumbuh kembang sesuai dengan usia mereka dan juga mereka school ready. Gitu. Lalu program yang lain yaitu ada program Pintar Pak. Program Pintar ini khusus untuk di basic education Pak, atau pendidikan dasar. Fokusnya adalah ingin meningkatkan kualitas dari guru dan juga school management-nya Pak, atau principal begitu ya Pak. Ini program kami yang kedua. Lalu ada program kami yang ketiga yang namanya Teladan. Fokusnya adalah untuk leadership development Pak, di mana kami memberikan pelatihan pengembangan kepemimpinan kepada mahasiswa tingkat S1 di 9 universitas negeri kami di Indonesia Pak, begitu yang menjadi mitra kami. Selain kepada mahasiswa yang kami berikan pelatihan pengembangan kepemimpinan, kami juga memberikan beasiswa kepada mereka selama mereka semester 2 sampai semester 8 begitu Pak. Selain mahasiswa, kami juga mempunyai program yang namanya CSLD Pak, atau Civil Servant Leadership Development, yang under Teladan juga Pak. Ini fokusnya untuk pengembangan kepemimpinan atau pengembangan dari kapasiti dari pemerintah begitu ya Pak, ASN begitu maksud saya. Nah, 3 program ini kami fokusnya adalah untuk meningkatkan human capital dari masyarakat Indonesia begitu Pak. Lalu kami juga punya program yang lain yang ada di Singapura dan di China. Kalau yang di Singapura fokus kami adalah kepada medical research, sedangkan kalau yang di China lebih kepada ECED atau early childhood dan juga kepada pengembangan kepemimpinan seperti itu Pak. Mungkin saya lanjut. Lalu dalam kami bekerja, ini kami fokus kepada hasil, lalu kami juga berdasarkan evidence base dalam menjalankan program-program kami, dan tentunya kami percaya bahwa kami tidak dapat bekerja sendiri, tapi melalui kemitraan kami yakin bahwa tujuan yang lebih besar akan bisa tercapai. Begitu, Pak. Ini mungkin target kami untuk program-program kami, di mana kami fokus kepada menurunkan stunting di Indonesia, juga memastikan PISA skornya tinggi, lalu juga mempercepat penemuan dan penerapan intervensi medis, dan lalu juga menciptakan pemimpin yang tangguh melalui program Teladan. Nah, ini adalah program Sigap Pak, di mana kami berada. Tadi seperti yang saya sampaikan, fokusnya kami adalah ingin memastikan setiap anak tumbuh kembang sesuai dengan tahapan perkembangan usia mereka, atau developmentally on track gitu ya Pak, dan juga mereka school ready. Nah, untuk itu
departemen di mana kami berada ini fokusnya ada dalam 3 hal, Pak, yaitu pertama, menurunkan prevalensi stunting. Kedua, kami ingin meningkatkan kualitas pola pengasuhan anak usia dini. Atau di mana kami meningkatkan kualitas pengasuhan dari anak-anak usia 0 sampai dengan 3 tahun. Lalu yang terakhir, kami juga berfokus kepada peningkatan akses dan kualitas dari lembaga PAUD seperti itu, Pak, 3 sampai 6. Ini beberapa wilayah di mana kami berada. Nah, untuk program stunting sendiri, Pak, kami percaya untuk mengurangi angka prevalensi stunting, kita harus berfokus kepada 3 hal, yaitu kepada pola makan dan pola hidup bersih dan sehat. Dan untuk melalui ini kami percaya bahwa pola asuh memegang peranan yang penting dalam mempengaruhi pola makan dan pola hidup bersih dan sehat di tingkat keluarga. Nah, sasaran penerima kami sendiri ada dari remaja usia 15 sampai 19 tahun sampai dengan orang tua dengan balita. Untuk program stunting sendiri, kami banyak melakukan program melalui grants, Pak, atau dana hibah, tapi juga kami memiliki beberapa program intervensi secara langsung begitu. Nah, untuk dana hibah, banyak kami lakukan di tingkat nasional dan subnasional. Di tingkat nasional, kami ada memberikan dana hibah kepada World Bank untuk program ini mereka, Pak, atau investing nutrition in early years, Pak. Di mana World Bank memberikan loan kepada pemerintah Indonesia dan kami melalui program MDTF memberikan dana untuk bagaimana World Bank bisa memberikan programmatic advice, technical assistance dan juga advice untuk mempengaruhi program yang lebih baik kepada pemerintah. Itu yang untuk World Bank, Pak. Lalu kami juga ada program dengan Kemensos, di mana kami menyusun modul bersama dengan Kemensos untuk penelitian. Tapi untuk modul stunting, Pak, di mana modul stunting ini dilatihkan lagi kepada Widya Iswara atau fasilitator di Kemensos yang lalu diteruskan lagi kepada pendamping program Keluarga Harapan di seluruh Indonesia. Itu yang program kami dengan Kemensos. Lalu kami juga punya program dengan BKKBN, di mana kami ingin melakukan program-program yang terkait dengan penurunan stunting yang berbasis kepada keluarga. Salah satunya, di mana kami saat ini sedang membangun mekanisme kerja untuk tim pendamping keluarga, yaitu kader-kader yang ada di daerah begitu, Pak. Itu mungkin yang di nasional, Pak. Lalu kalau di subnasional kami punya program di 15 kabupaten kota. Ini untuk strategi komunikasi perubahan perilaku, Pak. Jadi karena kita tahu stunting ini adalah permasalahan yang tidak hanya tentang nutrisi tapi juga perilaku, maka kami membantu 15 kabupaten kota ini untuk menyusun yang namanya strategi komunikasi perubahan perilaku penurunan stunting bersama dengan 15 kabupaten kota, yang lalu nanti ketika strategi komunikasinya sudah jadi dan disusun dan ditangani oleh pemerintah daerah, harapannya akan ada implementasi dari strategi komunikasi tersebut. Salah satunya yang kami lakukan adalah di mana kami membantu Kabupaten Lombok Barat untuk melakukan implementasi, membuat modul dan buku saku kepada para dai agar para dai atau tokoh agama ini bisa menyampaikan dakwah-dakwah terkait tentang stunting dan pencegahannya kepada masyarakat atau umatnya mereka begitu, Pak, dalam pengajian ataupun sholat Jumat seperti itu, Pak. Itu program kami di subnasional bersama dengan Yayasan Cipta dan Semeru. Lalu kami juga dengan UNICEF baru saja menandatangani perjanjian bersama untuk menjalankan fase 2 dari pengembangan strategi komunikasi di sekitar 48 kabupaten kota di Sulawesi Selatan dan juga di Jawa Tengah. Tujuannya sama, Pak, kami ingin mendukung tadi strategi komunikasi dan implementasi dari kampanye ataupun kegiatan-kegiatan komunikasi lainnya terkait dengan stunting. Lalu di komunitas kami juga punya program kampanye yang kami lakukan bersama dengan teman-teman seperti Teman Bumi, Layak ASI, untuk ini bringing awareness gitu, Pak, kepada masyarakat melalui media sosial. Itu yang di komunitas. Lalu kami juga punya program bersama dengan Alive and Thrive. Ini sudah selesai, Pak. Ini adalah penelitian yang kami lakukan bersama Alive and Thrive di 6 lokasi wilayah yang berbeda untuk melihat penyebab stunting di lokasi-lokasi yang berbeda ini seperti apa, dan kira-kira apa sih, Pak, solusi dari masyarakat melalui people driven design atau human centered design. Kira-kira nih
kalau misalnya ada suatu masalah, kira-kira bagaimana masyarakat sendiri yang punya masalahnya itu menyelesaikan masalahnya itu seperti apa. Itu yang kami sebut dengan people driven design, begitu Pak. Jadi ada beberapa temuannya, misalnya ada yang kayak banyak masyarakat yang walaupun mereka mata pencariannya nelayan, tapi tidak memakan sebagai makanan yang mereka konsumsi setiap harinya sebagai protein hewani mereka, tapi mereka pilih untuk mereka jual gitu Pak, dan memakan misalnya mie instan gitu. Nah ini yang lalu bersama-sama dengan masyarakat kita coba susun bersama kira-kira solusi apa sih yang bisa di come up dari sini begitu Pak. Ada yang misalnya membuat cooking club, ataupun ada juga yang membuat buku resep untuk misalnya bagaimana keluarga bisa akhirnya mau makanan yang bernutrisi gitu Pak. Itu yang kami lakukan di komunitas. Lalu itu tadi program-program stunting kami Pak. Lalu program yang kedua yang fokusnya kepada kualitas pengasuhan, kami juga punya beberapa program di nasional, subnasional, dan komunitas. Di nasional kami ada kerjasama dengan Kemen PPA, di mana kami juga membantu juga dengan bersama-sama UNICEF membuat suatu tools untuk measure child development yang kami sebut dengan CREDI dan ECDI Pak. Saat ini sedang diuji cobakan dan sedang kami bicarakan untuk BPS agar bagaimana ini bisa dipakai di dalam Susenas seperti itu Pak. Itu yang di nasional. Lalu yang di subnasional dan komunitas kami punya program yang namanya Rumah Anak Sigap Pak. Jadi Rumah Anak Sigap ini adalah suatu program khususnya untuk anak usia 0 sampai dengan 3 tahun, di mana kami ingin tadi memastikan mereka developmentally on track. Dan untuk itu kami memberikan serangkaian kegiatan bersama dengan orang tua dan anak. Ada pelatihan tematik untuk orang tua, ada parent workshop, dan beberapa kegiatan lainnya nanti akan muncul di dalam slide berikutnya. Jadi kami mendirikan suatu center seperti ini Pak, begitu, di mana yang secara reguler mereka akan bertemu setiap minggunya untuk layanan-layanan yang ada di dalam PT ini Pak. Jadi ada home visit, ada parenting workshop yang kami lakukan, ada di mana early stimulation dan play together yang kami pastikan untuk juga ada terjadi di rumah anak sigap. Karena tadi tujuannya di rumah anak sigap karena kita tahu bahwa brain development dari otak manusia itu paling besar di usia 0 sampai dengan 3 tahun, di mana 80% otak manusia itu berkembang di usia 0 sampai dengan 3 tahun ini, tapi karena sangat sedikit layanan atau intervensi yang diberikan kepada anak di usia ini dan lebih banyak kepada orang tua, makanya kami hadir Pak untuk itu tadi memberikan edukasi kepada orang tua untuk bagaimana melakukan pengasuhan yang baik. Jadi yang kami pastikan terutama untuk early stimulation-nya ini diberikan kepada anak-anak di usia 0 sampai dengan 3 tahun. Dan tentunya karena biasanya rumah anak sigap ini lokasinya berdekatan dengan posyandu ataupun RPTRA ataupun juga dengan TK ataupun balai desa. Jadi beberapa kegiatannya pun juga kami coba untuk one stop service begitu ya Pak. Dan kami coba lakukan di rumah anak sigap. Saat ini kami sudah memiliki 25 rumah anak sigap yang ada di Pandeglang, Kukar, Jawa Tengah, dan juga Riau, Pak. Ini beberapa intervensi modelnya, mungkin saya skip saja, Pak. Di rumah anak sigap tetap fokusnya juga sama, Pak, di mana kami ingin juga meningkatkan caregiving practices-nya, lalu kami ingin juga meningkatkan pola hidup bersih dan sehatnya, dan juga pola makan dari keluarga, dan juga untuk memastikan tadi ya Pak, anaknya juga developmentally on track. Ini adalah modul yang kami develop untuk yang tadi kami berikan kepada orang tua terkait dengan pengasuhan yang baik. Ini adalah lokasinya, ini mohon maaf PPT-nya masih yang belum 25 Pak, tapi ini yang rumah anak sigap kami yang paling awal yang ada di Pandeglang, di DKI Jakarta, dan juga di Kalimantan Timur atau Kukar ya Pak. Lalu program kami yang ketiga, itu yang paling terakhir, yaitu kami meningkatkan akses dan kualitas dari lembaga PAUD. Untuk ini kami mencoba untuk menciptakan PAUD yang lebih baik, begitu Pak, dengan memastikan adanya PAUD yang PAUD HI Pak, atau Holistic Integratif. Mungkin itu saja Pak dari saya, sedikit singkat mengenai program-program kami. Kalau Bapak ada pertanyaan atau teman-teman dari Kill COVID ada pertanyaan, silakan Pak. Atau mungkin kalau ada tambahan dari Foundation, silakan.
Oke, terima kasih Ibu Siska, luar biasa. Saya rasa ini sudah cukup meluas. Jadi apa yang saya sampaikan ke Pak Satrio, jadi sebetulnya nanti dalam bentuk kerjasama kita ini ada 3 hal yang ingin kita mungkin bisa gabung, yaitu pertama memanfaatkan shelter yang dimiliki oleh Kilcovid. Kita ada di 23 provinsi, jumlah kotanya mungkin bisa sampai 50 lebih, sehingga shelter yang telah kita bangun ini bisa menjadikan satu kerjasama ya, jadi jangkauannya lebih luas. Kedua, memang jumlah anggotanya yang relawan yang cukup besar, jadi dari sumber daya manusianya kita bisa menggunakan, terutama kebetulan Pak Dr. Yusuf itu ketua forum dokter di seluruh Indonesia, jadi dari Sabang sampai Merauke, ketuanya Dr. Yusuf ya. Jadi mungkin ini kita bisa memanfaatkan link kita. Kalau sepengetahuan saya, mereka juga udah punya shelter untuk stunting, itu kurang lebih ada di 38. Mungkin kita dengar suaranya Pak Yusuf sebentar. Silakan Pak Basuki. Silakan. Atau mungkin saya yang bantu ini Pak, tayangkan videonya. Orang IT-nya masih kurang pintar. Kamu Tidak forward apa-apa. ke Ibu Siska, ke grup. Iya, ini sepertinya sudah ada di grup ya Pak. Mungkin saya Oke. izin kalau begitu Ya. saya yang share screen Pak. Oke. Sekarang kamu cabut dulu biar Ibu Siska yang share. Iya. Basuki punya matiin dulu. Iya. Yusuf, saya ketua tim edukasi dari Kilcovid. Saya berterima kasih bisa bekerja sama dengan Tanoto Foundation. Kebetulan saya juga adalah ketua satu yayasan dari PGI yang mengelola Rumah Sakit Cikini, dan juga saya dipercayakan oleh Kementerian Kesehatan sebagai ketua harian Forum Dokter seluruh Indonesia. Jadi kami punya forum dokter yang ada di 38 provinsi titik Poltekkes yang siap membantu, mendukung Kilcovid dan mendukung juga Tanoto Foundation untuk berjuang bersama-sama mengentaskan stunting di Indonesia. Terima kasih, sukses selalu. Oke. Terima kasih Dr. Yusuf yang sudah memberikan sedikit gambaran. Jadi kira-kira begitu kita akan mencoba menggalang kerjasama itu, khususnya untuk memanfaatkan networking yang telah kita bangun, sehingga mungkin bisa lebih mempermudah jaringan atau memperluas jaringan itu supaya bisa lebih jangkauannya lebih luas begitu. Karena sementara ini memang kita berada di 23 provinsi, tapi kami sendiri belum menjangkau Jayapura, belum Papua belum sampai, hanya sampai di Maluku saja. Jadi mudah-mudahan nanti di kerjasama ini kita bisa meningkatkan lah ya. Jadi kerjasama ini bisa memberikan hasil yang lebih maksimal
dari kerja Kanoto Foundation itu. Mungkin ada tambahan dari Pak Edi? Yes, terima kasih Pak Adarta dan teman-teman dari COVID-19. Senang mendengar inisiatif untuk mengajak kami berkolaborasi, Pak Adarta. Ini tentunya kan kita percaya bahwa suatu masalah sekompleks ini dan di mana pengaruhnya terhadap hampir atau lebih dari 5 juta anak balita di Indonesia itu membutuhkan kerjasama dari semua pihak. Pemerintah tidak bisa melakukannya sendiri. Sama seperti waktu penanganan COVID ya Pak Adarta ya, semua pihak saling berkontribusi bekerja sama dari pihak pemerintah, private sector, akademis, jurnalis dan sebagainya itu dan tentunya dari sisi pihak filantropis itu harus bahu membahu untuk bisa mencapai tujuan atau target yang telah ditentukan. Jadi ini kami sangat mengapresiasi ajakan untuk kerjasama ini Pak Adarta dan tentunya kami sangat apresiatif penjelasan dari Pak Adarta tadi dan juga dari video singkatnya Pak Dr. Yusuf yang menjelaskan network dari Kill COVID-19 maupun dari mitra dari Kill COVID-19 ini termasuk ikatan dari forum dokter seluruh Indonesia dan para relawan yang telah membantu beberapa program Kill COVID sebelumnya. Dan ini merupakan suatu aset yang tentunya akan sangat membantu untuk mempercepat penurunan angka stunting, terutama dalam segi jangkauan kepada masyarakat. Nah, jadi kami hari ini juga ingin mendengar mungkin beberapa ide-ide dari Pak Adarta dan teman-teman Kill COVID. Apa sih mungkin yang bisa diusulkan untuk bekerjasama di sisi mana? Dan ini saya kira ini hanya baru pertemuan awal, tentunya nanti akan kami lanjutkan dengan pertemuan teknis nih Pak Adarta ya. Jadi di pertemuan awal ini hanya sekedar kita ini dulu menyepakati dulu memang visinya sama, keinginannya sama, dan juga sudah menjajaki beberapa atau mengerucutkan beberapa area yang mungkin nanti kita bisa diskusikan lebih lanjut lagi secara teknis untuk penyusunan kerjasama. Demikian Pak Adarta. Terima kasih. Terima kasih Pak Edi. Ya ini perkenalan yang bagus sekali, kita awal yang bagus ya, jadi mungkin nanti kita bisa susun berikutnya. Mengenai penanganan stunting memang ada beberapa kali kami berdiskusi, terutama penanganan stunting awal. Jadi kami ada beberapa tim yang pernah melakukan, ambil contoh misalnya ibu-ibu yang baru menikah ya. Jadi stunting itu kita mulai bukan sesudah dia hamil punya anak dan perawat, tetapi pranikah. Jadi edukasi diberikan kepada pasangan yang akan melakukan pernikahan. Waktu itu di kami atau mungkin memang Bapak Adarta freeze ya ininya videonya. Ibu Lina mau lanjutkan? pranikah. Dia punya Pak Adarta, maaf tadi wifi. terputus Pak Adarta, suaranya tadi hilang. Ya. Bisa diulang, maaf. Jadi bisa dengar suara saya bisa? Iya. Enggak, sudah enggak. Sudah oke Pak Adarta, Bisa udah dengar jelas ya? sekarang. Sudah. Oke. Jadi waktu kursus perkawinan itu diberikan itu sudah dimasukin program untuk persiapan. Antara lain misalnya pemeriksaan kandungan susu. Jadi
seorang wanita sebelum menikah itu kita bisa mendetek kandungan susu yang bisa dihasilkan oleh payudara seorang wanita itu ya. Maaf ya Bu Siska ya. Ini juga merupakan program sebetulnya bagus banget sampai apabila ditemukan kondisi di mana seorang ibu itu tidak memiliki jumlah susu yang cukup, ASI yang cukup, itu sudah mulai diberikan vitamin ataupun bahkan ada program untuk infrared ya, untuk menaikkan jumlah susu wanita. Sampai kepada program kehamilan, selama program kehamilan itu sebetulnya ibu-ibu itu harus apa saja yang dikonsumsi, bukan saja makanan-makanan yang bergizi, tetapi juga tata cara kehidupan kesehatan menjaga bayi sampai bayi lahir. Setelah bayi lahir itu program bagaimana memberikan perawatan atau deteksi dini mengenai kondisi bayi itu supaya tidak gagal tumbuh. Jadi biasanya bayi waktu lahir itu sampai kurang lebih umur 1 tahun, itu kondisinya agak sulit dideteksi kesehatan maupun pertumbuhan dia. Agak sulit. Biasanya setelah bisa dideteksi setelah 1 tahun. Nah, tapi biasanya kalau sudah 1 tahun, 2 tahun itu lebih mudah untuk mendeteksi kondisi bayi tersebut. Kemudian mengenai makanan, ya, gizi yang diperlukan oleh bayi tersebut. Nah, saya rasa itu memang perlu satu penanganan khusus ya, jadi tenaga ahli yang khusus sehingga dalam hal ini kami akan melibatkan dokter-dokter ya, kayak jumlah dokter di KIL-COVID kami mempunyai satu kelompok ikatan dokter, jadi bukan ID, bukan ID. Dulu pernah sekali juga mereka, Pak Edi dokter bukan? Oh bukan. Mereka menuduh kita mau bikin tandingan cikal bakal PSDI, Persatuan PDSI, Persatuan Dokter Seluruh Indonesia. Karena sebagian besar anggota KIL-COVID itu duduk di PDSI. Jadi ada tuduhan seakan-akan kita memprovokasi pembentukan PDSI. Tapi sebetulnya tidak, karena sebagian besar yang duduk di Ikatan Dokter KIL-COVID juga banyak yang dari ID. Gitu. Jadi yang penting kita tidak mempermasalahkan politik lah, tetapi kita mempermasalahkan bagaimana kita bisa membantu pemerintah, khususnya untuk di daerah terpencil, ya, daerah-daerah remote, ya, daerah-daerah remote area, NTT khususnya, NTB, lalu Maluku, Papua. Kalau Jawa, Kalimantan, Sulawesi mungkin agak kurang. Karena saya punya pengalaman pribadi di tahun 2003, kami melakukan program stunting. Jadi sudah dari 2003 ya, bukan baru. Itu untuk memberikan kebetulan CSR perusahaan saya bersama Indofood dan Lions Club. Itu kita mendistribusikan cukup besar untuk susu kacang. Tetapi pada saat itu kita berkomitmen bahwa yang diberikan susu tersebut harus anak yang di bawah garis merah. Mungkin tahu ya Pak Edi ya, di bawah garis merah. Tetapi kami mencoba mencari anak di bawah garis merah itu, maaf tidak ketemu. Tidak ketemu. Bukan bahkan tidak ketemu lagi. Sulit sekali untuk menemukan. Nah, itu kisah yang
sudah 20 tahun yang lalu. Jadi saya rasa sebentar, maaf, saya punya baterai habis. Bunyinya tolong charger. Jadi kira-kira begitu Pak Edi. Nah, mudah-mudahan diskusi sore hari ini mungkin kita bisa tindak lanjut untuk misalnya mau membuat MOU atau apa gitu ya. Sejak saya bertemu terakhir Pak Satrijo itu kurang lebih 5 bulan lalu kalau nggak salah, 5-6 bulan lalu, memang kita membahas ini. Jadi saya bilang ini kill COVID sudah selesai COVID-nya, jadi sayang sekali ini. Jujur aja kami punya relawan tuh seluruh Indonesia hampir 30.000 orang Pak. Jumlahnya cukup tersebar dari Sabang sampai Maluku, tidak sampai di Papua. Jadi sangat disayangkan kalau komunitas yang sudah terbentuk begitu besar, kemudian kita berjuang melawan COVID dan COVID-nya kita sudah selesai ya, selesai. Kita juga bersama-sama Tanoto waktu melakukan perlawanan ya, terutama masalah distribusi oksigen generator, ya kita juga masukin oksigen generator cukup banyak. Nah kemudian penanganan vaksinasi, kami melakukan vaksinasi juga dulu di hampir 20 provinsi sampai di pelosok-pelosok NTT, Kalimantan. Ada Pak Mulyawan di situ. Ada beberapa ketua kill COVID yang saya undang siang hari ini sampai ke Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara sampai di pelosok-pelosok, khususnya karyawan-karyawan tambang yang tidak tersentuh oleh pemerintah untuk memberikan vaksinasi, kita masuk di sana. Jumlahnya relawan yang di sana juga cukup besar. Jadi mungkin saya rasa program stunting ini menjadi satu program yang sangat bagus bagi kita untuk bisa memulai lagi. Ya, kami mempunyai moto Pak Edi, itu satu hati, satu jiwa, satu tujuan melawan COVID-19. Itu moto kita. Tetapi karena COVID-19 sudah tidak ada, jadi kita berubah satu hati, satu jiwa, satu tujuan, Indonesia sehat. Ya, Indonesia sehat. Tujuannya Indonesia sehat gitu. Ya ini kira-kira begitu. Mungkin ada tambahan dari teman-temannya. Di sini ada Pak Vincent, ada Ibu Sandra. Kalau nggak salah Pak Darto kami juga cukup rutin dekat dengan melakukan Pak Diki ya Pak ya? baksos ya. Kill COVID itu rutin melakukan baksos, membantu, memberikan edukasi kepada masyarakat prasejahtera supaya hidup lebih sehat dengan cara-cara baksos, membagikan sembako dan lain-lain. Ketuanya Ibu Sandra ada di sini. Ibu Sandra silakan. Tidak monitor. Selamat sore, Pak Ketum, Pak Edi Hari, Bu Melinda ya. Halo. Suaranya tidak keluar Bu Sandra. Oh, sudah Keluar. nih Pak Ketum. Sudah Pak Ketum. Oke. Selamat sore ya. Selamat sore Pak Ketum. Selamat sore. Pak Edi Henry, Ibu Siska Wulandari ya dari Anoto, Pak Vincent, Bu Lina, Pak Bobi, Pak Melinda. Iya. Bagaimana Pak Ketum? Halo. Ya silakan, silakan. Ibu Iya. Sandra. Ya, kita selama ini selesai pandemi, kita lanjutkan ke baksos. Seperti itu sih, selama ini sudah kita lakukan berapa kali ya? Ada 3 kali ya? Ya. Selesai dari pandemi kill COVID. Ya nanti mungkin Ibu Sandra bisa
apa namanya, bisa baksos juga sama Ibu Siska, baksos melalui Tanoto Foundation ya. Ya, boleh. Boleh kita kerjasama ya, Ibu Siska. Oke. Ya. Ya. Pak Vincent, mungkin ada tambahan? Nggak Ya, monitor. selamat sore semua. Dari saya nggak ada tambahan. Kebetulan saya lagi ya, sama sore semua. Selamat sore. Silakan Pak Vincent. Iya, selamat sore Pak dari teman komunikasi. Dari saya nggak ada tambahan apa-apa. Ya. Di unmute dulu. Halo. Bisa dengar suara saya? Tadi saya udah menyampaikan dari saya. Putus-putus suara. Oke, terima kasih Pak Vincent. Suaranya putus-putus. Oke, nggak apa-apa. Nanti kita lanjut di chatting group saja. Oke, Ibu Siska, saya rasa karena pada mau buka puasa. Betul Pak. Mohon maaf Ibu Siska jadinya. puasa nggak? Tidak Pak, tapi kebetulan ini ada Puasa tim mau juga. mengadakan Oke, buka ya. puasa bersama Oke, Pak. kalau tidak ada tambahan lagi, mungkin kita sudahi sampai di sini. Untuk tambahan buat Ibu Siska, rekaman ini akan saya serahkan ke Pak Menteri juga, ya. Oh, Jadi wow, luar ke Pak biasa, Menteri Pak. Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, saya akan sampaikan kepada beliau mengenai rencana kita tentang mendukung program pemerintah dalam stunting, ya. Oke, terima kasih sekali lagi. Mungkin ada Ibu siapa lagi yang dari Tanoto, Ibu? Iya, Pak. Selamat Silakan sore. Ibu Melinda. Dari saya cukup sih, Pak. Terima kasih untuk kerjasamanya mungkin dengan kami. Iya Pak, mungkin tadi ya Pak, dari kami cukup Pak. Ya oke. Betul. Ini Nanti mungkin kita tinggal diskusikan secara wifi teknikal ya Pak. kami juga agak sedikit naik turun. Mungkin next time kita offline kali ya. Jadi Betul Pak, untuk mendiskusikan yang tadi Bapak. Ya, lokasi baik, terima saya kasih di Kelapa Pak. Gading ya, di Kelapa Gading. Kilcovid juga mempunyai klinik. Ya, klinik itu ditangani Pak Vincent tadi. Kami memiliki klinik yang tadinya memang berbasis sosial. Klinik kita tidak berbayar untuk menolong sesama kita, terutama untuk vaksinasi program kita berikan secara cuma-cuma. Ya, untuk bagi obat Kilcovid juga memberikan bantuan obat-obatan, jumlahnya cukup besar, semuanya dengan cuma-cuma. Berkat bantuan Tanoto, ya. Terima kasih khususnya buat Pak Satrijo, ya. Oke, kita tutup sampai di sini dalam doa semoga pertemuan ini membuahkan hasil yang baik. Terima kasih. Ya Pak, banyak terima kasih Salam ya Pak Adarta. buat semua. Terima kasih, baik Pak. Sampai ketemu lagi Pak Adarta. Hormat semua. Terima kasih. Terima kasih. Selamat sore, Selamat Pak. sore Pak.